Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Doloksaribu dari Stika Sumbar, Prodi S1 Kebidanan, NIM 2003079. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi. Pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernafasan atau respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Saluran nafas yang dilalui oleh udara adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Di dalamnya terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan dengan baik melalui batuk ataupun bersin. Organ pertama untuk pernafasan adalah hidung. Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya dengan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Septum nasi memisahkan kedua vakum nasi. Struktur ini terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke satu sisi. Yang kedua adalah faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai bersambungannya dengan oesophagus dan ketinggian tulang rawan krikoid, maka letaknya di belakang laring. Orofaring adalah bagian dari faring, merupakan gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Selanjutnya laring atau tenggorokan. Terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroidea, dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan bagian atas oesophagus. Epiglotis, kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum. Plica aripiglotica berjalan ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago aritoidea, membentuk batas jalan masuk laring. Selanjutnya, plica vocalis. Plica vocalis adalah dua lembar membrana mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vokal, dua pita fibrosa yang teregang di antara bagian dalam cartilago thyroidea di bagian depan dan cartilago arytenoidea di bagian belakang. Plica vocalis palsu adalah dua lipatan. Membran mukosa terdapat tepat di atas plica vocalis sejati. Bagian ini tidak terlibat dalam produksi suara. Selanjutnya, otot-otot. Otot-otot kecil yang melekat pada cartilago arytenoidea, krikoidea, dan thyroidea yang dengan kontraksi dan relaksasi dapat mendekatkan dan memisahkan plica vocalis. Otot-otot tersebut diinervasi oleh nervus cranialis. Selanjutnya, fonasi. Suara dihasilkan oleh vibrasi plica vocalis.
selama ekspirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum mole, pipi, lidah, dan bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan adalah tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea berjalan dari kartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni, berakhir setinggi angulus sternalis atau sampai kira-kira ketinggian vertebrata thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea. Selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. Selanjutnya, bronkus. Bronkus adalah percabangan saluran nafas dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkeolus, bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolaps atau kempis, sehingga aliran udaranya lancar. Selanjutnya, alveoli. Alveoli adalah bagian terakhir dari perjalanan udara. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru-paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Selanjutnya, paru-paru. Sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru berserta pembungkusnya atau pleura dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut oleh diafragma. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki 1 apeks. Apeks paru meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas kalvikula. 2 permukaan costovertebra menempel pada bagian dalam dinding dada. Ketiga, permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung. Keempat, basis terletak pada diafragma. Paru kanan dibagi menjadi atas 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru kiri dibagi atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastik yang mengandung pembuluh limfe, arteriora, venula, bronchial venula, ductus alveolar, saccus alveolar, dan alveoli. Diperkirakan bahwa setiap paru-paru mengandung 150 juta alveoli, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat permukaan atau pertukaran gas. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang menempel langsung ke paru-paru, disebut sebagai pleura visceral, sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada dalam. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada.
Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada. Rangka dada ini terdiri dari costa atau iga-iga, sternum atau tulang dada, tempat sebagian iga-iga menempel di depan, dan vertebra torakal atau tulang belakang, tempat menempelnya iga-iga di bagian belakang. Terdapat otot-otot yang menempel pada rangka dada yang berfungsi penting sebagai otot pernafasan. Otot-otot yang berfungsi dalam bernafas adalah sebagai berikut: intercostalis externus atau antar iga luar yang mengangkat masing-masing iga, sternocleidomastoid yang mengangkat sternum atau tulang dada, scalenus yang mengangkat dua iga teratas, intercostalis internus atau antar iga dalam yang menurunkan iga-iga, otot perut yang menarik iga ke dalam sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas, otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Proses fisiologis respirasi di mana oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaringan-jaringan dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Ekspirasi dapat dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama adalah ventilasi, yaitu masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluar paru-paru. Stadium kedua disebut transportasi yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, difusi gas-gas di antara alveolus dan kapiler paru-paru atau respirasi eksterna, dan antara darah sistemik dan sel-sel jaringan. Kedua, distribusi darah dalam sirkulasi pulmoner dan penyesuaiannya dengan distribusi udara dalam alveolus. Yang ketiga, reaksi kimia dan fisik. Reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Yang ketiga adalah stadium respirasi sel atau respirasi interna, merupakan stadium akhir dari respirasi. Selama respirasi ini, metabolit dioksidasi untuk mendapatkan energi dan karbon dioksida terbentuk sebagai sampah proses metabolisme sel dan dikeluarkan oleh paru-paru. Seperti yang dijelaskan tadi, ventilasi adalah udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus oleh kerja mekanik otot-otot. Difusi, stadium kedua proses respirasi, mencakup proses difusi gas-gas melintasi membran antara alveolus kapiler yang tipis, tebalnya kurang dari 0,5. Kekuatan pendorong untuk pemindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditranspor dari paru-paru ke jaringan melalui 2 jalan. Yang pertama yaitu secara fisik larut dalam plasma, atau secara kimia berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Transport karbon dioksida dalam darah. Transport karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru melalui 3 cara sebagai berikut. 1. Secara fisik larut dalam plasma. 2. Berikatan dengan gugus amino pada Hb dalam sel darah merah. 3.
transport sebagai bikarbonat plasma. Karbon dioksida diberikan dengan air dengan reaksi seperti berikut. CO2 ditambah H2O sama dengan H2, CO3 sama dengan H plus tambah HCO3 min. Pengaturan respirasi. Pengaturan respirasi yaitu 1. Medula oblongata, 2. Pons. Secara garis besar bahwa paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Terdapat permukaan gas-gas yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke darah vena dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli ke udara atmosfer. 2. Menyaring bahan beracun dari sirkulasi. 3. Reservoir darah. 4. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pernafasan atau respirasi. Semoga penjelasannya tadi dapat bermanfaat. Terima kasih.